Selamat siang Pak Sopian dan teman-teman kelas 632. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk membahas hasil diskusi, memaparkan hasil diskusi kami terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Jimmy Rimbarogi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 206 PK-Pitsus tahun 2011. Next week. Ya, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang bertindak sebagai moderator hari ini adalah saya, Muhammad Said Abdul Rahman, nomor presensi 19. Dan yang nantinya akan menyampaikan materi adalah Alvira Dinda Pertiwi, nomor presensi 5, Aris Priyatna, nomor presensi 9, Muhammad Alwi Ramadan, nomor presensi 18, Raihan Fadila, nomor presensi 26, dan Zakia Nurul Hanifa, nomor presensi 28. Berikut topik bahasan yang akan kami paparkan hari ini. Pertama ada identitas pelaku korupsi, kedua jenis korupsi yang dilakukan, ketiga putusan hakim dan vonis yang diberikan, keempat dampak ke negara atau masyarakat, dan kelima hal-hal yang dapat kita pelajari dari kasus. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparannya, diawali dengan topik bahasan pertama yang akan dibawakan oleh Alvira. Silakan Alvira. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, identitas pelaku. Nah, namanya adalah Jimmy Rimbarogi, tempat tanggal lahir di Bolang, Monggondong, 7 September 1954, usia 66 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Lingkungan 2, Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Manado, Sulawesi Utara, agama Kristen Protestan, dan pekerjaannya adalah wali kota Manado. Selanjutnya, nah, jenis korupsi yang dilakukan oleh Jimmy Rimba ini berupa penyelewengan dana APBD, di mana Jimmy Rimba melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengatur pengeluaran dana dan menggunakan dana dari kas daerah pemerintah Kota Manado untuk APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 dan tahun anggaran 2007. Terdakwa mempergunakan anggaran daerah pemerintah Kota Manado untuk kepentingan pribadi atau tidak untuk kepentingan dinas atau tidak sesuai dengan peruntukannya, serta untuk diberikan kepada orang lain yang dapat menimbulkan kerugian negara sebesar 68 68.837.075.000. Nah, kerincian yang dilakukan oleh Jimmy berupa terdakwa beberapa kali meminta kepada Weni Roles untuk mengeluarkan uang dari rekening kas daerah pemerintah Kota Manado. Selanjutnya, terdakwa sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Manado memerintahkan Weni Roles untuk mencairkan dana APBD Kota Manado tahun anggaran 2006 dengan alasan untuk bantuan Persma. Selanjutnya, terdakwa juga memerintahkan Merske M. Koni selaku Bendahara Manado tahun anggaran 2007 dengan alasan untuk bantuan kepada Persma. Terdakwa setelah menerima uang dari Weni Roles dan Menske digunakan untuk kepentingan pribadi atau bukan untuk kepentingan kedinasan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alvira. Selanjutnya, topik bahasan ketiga akan dibawakan oleh Saudara Aris ya. Silakan Aris. Baik, terima kasih Said. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai putusan hakim dan vonis yang diberikan kepada terdakwa Jimmy Rimbarogi, yaitu melalui putusan final Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 89 PK-PID-Sus-2010 tanggal 10 Maret 2010. Yang pertama adalah menyatakan bahwa terdakwa Jimmy Rimbarogi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang sudah disebutkan oleh Alvira tadi, yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Kemudian yang kedua adalah menghukum terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun dan denda sebesar
200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Di pengadilan negeri, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dipidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Akan tetapi pengadilan negeri hanya memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Akhirnya penuntut umum dari KPK mengajukan banding kepada pengadilan tinggi, sehingga pengadilan tinggi memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 200 juta. Terdakwa kemudian merasa keberatan dan mengajukan ke tingkat kasasi, yakni ke Mahkamah Agung. Akan tetapi Mahkamah Agung tetap memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Kemudian putusan yang selanjutnya adalah menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Next week. Kemudian putusan yang selanjutnya adalah menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 64.137.075.000 rupiah dengan tenggat waktu selamatnya 1 bulan. Jaksa penuntut umum di pengadilan negeri awalnya menuntut agar terdakwa ini membayar uang pengganti sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya, yakni 68.837.075.000 rupiah. Akan tetapi pengadilan negeri hanya menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 64.137.075.000 rupiah. Begitupun dengan pengadilan tinggi sampai dengan Mahkamah Agung, yakni hanya 64.137.075.000 rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Jika hasil dari yang dilelang tadi itu masih juga belum mencukupi, maka terdakwa akan dipidana penjara selama 2 tahun. Kemudian putusan yang selanjutnya adalah menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebesar 130 juta rupiah dan 400 juta rupiah dirampas untuk negara, sementara barang bukti lainnya dikembalikan kepada terdakwa dan saksi-saksi terkait. Dan yang terakhir, Mahkamah Agung menghukum terdakwa untuk membayar uang biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, antara lain di tingkat pengadilan negeri, kemudian tingkat pengadilan tinggi Jakarta Pusat, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Untuk pengadilan negeri sebesar Rp10.000, sementara itu untuk pengadilan tinggi dan juga Mahkamah Agung sebesar Rp2.500. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Aris. Topik bahasan berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Raihan. Silakan Raihan.
Terima kasih Raihan. Baik, topik bahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Alwi. Silakan Alwi. Baik, terima kasih Said. Dampak lainnya yang ditimbulkan oleh kasus ini, kasus terdakwa Jimmy Rembarogi yang memperkaya dirinya sendiri dengan merugikan negara. Baik, kita lihat dampak dari sisi optimisnya. Karena kelompok kami, kelompok 3 itu terdiri dari orang-orang yang bertipe gelas setengah penuh. Oke. Yang pertama, kasus ini tuh mengedukasi masyarakat. Bagaimana? Poin-poinnya adalah kasus ini mengungkapkan bahwa prosedur itu dibuat untuk pengawasan. Kasus ini terungkap karena terdakwa menggunakan APBD yang seharusnya digunakan untuk beberapa pos, tapi dia malah menggunakannya sebagian banyak ke Persatuan Sepak Bola Kota Manado. Nah, terdakwa juga sering beralaskan atau berdalih bahwa bantuan terhadap Persatuan Sepak Bola Kota Manado itu ada dalam pos APBD. Itu diungkapkan beberapa kali dalam banding bahwa bantuan tersebut ada di pos APBD. Akan tetapi apakah demikian benar? Terlihat bahwa terdakwa menggunakan uang atau mencairkan uang tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Akhirnya, prosedur ini malah ditinggalkan atau diabaikan dan berujung pada penggelapan uang. Penggelapan uang ini disebabkan karena prosedur yang tidak dijalani. Maka, masyarakat harus teredukasi bahwa prosedur digunakan atau dibuat untuk melancarkan pengawasan. Karena untuk uang ini adalah hot tax alias perlu pengawasan yang lebih untuk kas. Selain itu juga banyak masyarakat yang memandang bahwa birokrasi mengenai uang ini berbelit-belit. Padahal dari birokrasi yang berbelit-belit itu terdapat upaya untuk melindungi uang yang diamanahkan oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu korupsi ada di sekitar kita. Kenapa kasus ini menyadarkan kita bahwa korupsi ada di sekitar kita? Nah, korupsi ini bukan hal yang wah alias itu hanya dilakukan oleh pejabat, itu hanya dilakukan oleh PNS atau hanya dilakukan oleh orang-orang dengan profesi tertentu. Tapi kasus ini kita lihat pada kasus ini itu saking dekatnya korupsi itu dengan kita, itu korupsi ada dengan cover bantuan kepada klub sepak bola. Teman-teman di kelas pasti ada yang suka sepak bola, bahkan ada yang menjadi pemain sepak bola. Itu pasti, waduh, kita berpikir, kok bisa nih di sepak bola bisa dijadiin alasan untuk korupsi. Nah, itu menyadarkan kita bahwa korupsi itu ada di mana-mana. Terus yang ketiga itu mengetahui sifat koruptif pemimpin. Kenapa ini dimasukin di sini? Nah, sifat koruptif harus dikenali. Apalagi terdakwa adalah seorang eksekutif pilihan masyarakat yang dipilih oleh masyarakat wali kota Manado. Itu dipilih oleh masyarakat Manado. Kita harus mengenali gerak-gerik pemimpin yang telah terbukti korupsi. Kenapa saya mengungkapkan itu? Kenapa kami mengungkapkan itu di poin di sini? Karena pada tahun 2015 saat Jimmy Rembarogi menyelesaikan masa tahanannya, mantan terdakwa yang telah terjerat kasus korupsi tersebut, dia kembali lagi mencalonkan diri di tahun 2015 untuk menjadi wali kota Manado. Ini sangat menjadi polemik di tahun 2015 sampai ICW menentangnya, tetapi sukses karena ini digagalkan, alias Jimmy Rembarogi tidak menjadi pencalon. Jadi kita harus mengenali ciri-ciri pemimpin koruptif, apalagi yang sudah terbukti korupsi. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Oke, yang keempat, korupsi terjadi juga sifat dasar koruptif. Kenapa korupsi itu sifat dasarnya dari koruptif? Kita lihat sifat koruptif tersebut adalah faktor yang paling utama mempengaruhi seseorang untuk korupsi. Karena kita pernah mempelajari di audit atau pengantar akuntansi bahwa ada triangular of fraud. Yang pertama itu rationalism, pressure atau motif, dan yang terakhir itu adalah opportunity. Nah,
sifat koruptif itu mewakili dua dari faktor tersebut, yaitu pressure atau motif dan rationalism. Itu sifat koruptif mengotaki dua faktor tersebut. Nah, kenapa? Kita lihat bahwa seorang Jimmy Rimbarogi itu mempunyai jabatan sebagai wali kota. Nah, jabatan itu hanyalah pendorong alias pendukung. Jabatan itu masuknya jika di triangle of fraud itu masuknya di bagian opportunity. Nah, kenapa demikian? Nah, izinkan saya memberikan contoh. Contoh yang paling dekat dengan kita, bahkan mungkin saya pernah melakukannya juga dulu. Saat SMA, kita kan bayar SPP. Contoh tersebut dulu ada bayar SPP sekitar 30.000. Nah, ada seorang siswa yang minta uang ke orang tuanya dengan menambahkan dari jumlah tersebut, mintanya seperti contoh 50.000. Nah, itu adalah sifat koruptif. Karena opportunity kita hanya sebagai siswa, orang tersebut hanya sebagai siswa yang hanya bisa meminta 50.000 alias hanya bisa memerap 20.000, itu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sifat koruptif, tapi opportunity-nya cuman opportunity kecil. Bayangkan jika siswa tersebut menghandle atau mengatasi alias memanage uang sekitar 2 triliun. Mungkin 100 juta, 200 juta, 1 miliar itu baginya hal yang kecil, sama seperti 20.000 dari 50.000 tadi. Nah, itu sifat koruptif sangat mewakili si koruptor, seorang koruptor. Maka untuk mengatasi itu, kita harus bisa menahan sifat koruptif diri kita, karena memang manusia itu adalah makhluk yang mempunyai nafsu. Kita mempunyai greed dari diri kita, bahwa kita memaksimalkan diri untuk menahan nafsu dan dari greed tersebut. Selanjutnya adalah setiap koruptor yang tertangkap adalah satu langkah menuju negara bebas korupsi. Dan ini bukan hanya bertujuan untuk mengamankan negara saat ini, mengamankan uang negara saat ini itu adalah tujuan jangka pendek kita. Tapi apa tujuan jangka panjang kita? Tujuan jangka panjang kita adalah memberikan pesan kepada koruptor. Kita harus memberikan pesan kepada koruptor. Seperti yang diungkapkan oleh Joker di film The Dark Knight, itu it's about sending a message. Alias kita menyadarkan koruptor bahwa kita harus mengancam koruptor. Alias kita memperingatkan kepada koruptor bahwa kalian tidak sebebas itu. Kalian mungkin saja bisa korupsi secara sembunyi-sembunyi di kediaman atau di sembunyi-sembunyi saat ini. Tapi ingat, kalian koruptor tidak seberkuasa itu untuk mengeruk apa yang bukan menjadi hak kalian. Tidak se-invincible dan se-invisible itu kalian. Karena apa? Karena kita mempunyai badan yang memberantas koruptor. Musuh terbesar para hama adalah pembasmi hama atau pest control. Saat ini masyarakat mempercayakan KPK untuk memimpin pembasmian korupsi. Sama seperti ICAC di masa mudanya, KPK pastilah memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik secara badan atau kesatuan maupun secara komponen-komponen pengisinya atau anggota-anggotanya. Mungkin lambat, tapi pasti KPK akan mengikuti jejak kakaknya ICAC yang dapat membawa Hong Kong ke negeri minim korupsi. Pesan terakhir adalah korupsi tindakan memalukan. Sebelum koruptor bertindak, mereka harus mengingat dengan keluarganya. Jangan nanti saat pembacaan putusan mereka lalu mengungkapkan bahwa mereka mempunyai istri yang solehah, mereka mempunyai 4 anak atau 3 anak. Hindari korupsi sebelum kalian mempunyai niat untuk korupsi. Itu adalah pesan terakhir yang dapat disampaikan jika koruptor timbul lagi, alias terungkap sebuah kasus korupsi. Karena ingat, saat seorang koruptor melakukan tindakannya, itu tidak ada lagi yang dinamakan uang bersih, alias uangnya itu adalah uang dengan darah masyarakat yang diambil haknya.
Demikian pemaparan dari saya. Akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan, Said. Baik, terima kasih banyak Alwi. Sangat menarik ya topik yang dibawakan oleh Alwi barusan. Pesannya sangat terdengar dengan jelas. Topik bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zakia. Silakan Zakia. Maaf, Zakia, suaranya nggak kedengaran. Masih nggak kedengaran. Masih nggak ada suara. Sudah terdengar? Nah, siap, udah. Oh ya. Silakan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang dapat dipelajari dari kasus korupsi dana APBD Jimmy Rimbarogi. Ada 4 hal yang dapat dipelajari dari kasus tersebut. Yang pertama, korupsi tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan keluarga dan bangsa. Kemudian yang kedua, korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, apalagi dilakukan oleh seorang kepala daerah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Ihan dan Alwi. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang kurang tegas dalam menindak kasus korupsi akan memperparah tingkat korupsi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah atau negara akan menghambat kemajuan suatu daerah atau negara. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai sikap yang perlu dilakukan seorang calon ASN agar terhindar dari korupsi. Kami menyimpulkan ada 6 sikap yang bisa dilakukan seorang calon ASN agar dapat terhindar dari korupsi. Yang pertama ada selalu berusaha menegakkan kejujuran dan integritas, kemudian selalu berusaha untuk bekerja dengan ikhlas agar tidak mudah terpengaruh dalam tindakan korupsi, kemudian menjauhkan diri dari sifat tamak dengan cara selalu bersyukur, mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, tidak serta-merta menerima perintah yang diberikan oleh pimpinan kantor. Maksudnya adalah jika dalam perintah dari pimpinan kantor tersebut secara terbuka terlihat itu ada indikasi korupsi, sebaiknya kita bisa menelaah kembali perintah tersebut. Dan jika kita bisa, kita melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih berhati-hati dalam menggunakan hak suara atau memilih wakil rakyat. Karena sebagai ASN kita juga punya hak untuk memilih calon pimpinan kepala daerah kita. Dari ke-6 sikap tersebut, intinya adalah 2. Yang pertama yaitu kita sebagai calon ASN itu harus terus belajar dan bertekad untuk membudayakan nilai-nilai ASN di lingkungan kerja. Dan yang kedua yaitu memperkuat keimanan atau hubungan dengan Tuhan agar selalu dijaga dari perbuatan korupsi tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Said. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Saudari Zakia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga pemaparan barusan bisa menambah wawasan kita lebih banyak lagi. Semoga dari contoh-contoh yang dibawakan oleh teman-teman kita barusan juga bisa membuat kita lebih aware bahwa korupsi itu bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi pada siapa saja, sehingga kita bisa lebih menumbuhkan rasa integritas kita untuk bekal di lingkungan kerja kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atas pemaparan kami barusan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you. Kita beri applause dulu untuk grup yang telah mempresentasikan tentang Jimmy Rimba Rugi ya, Jimmy Rimba Rugi dari kasus korupsi ini. Oke, saya coba tadi kenapa sih Jimmy Rimba Rugi ini dihukum? Perbuatan apa? Perbuatan apa yang dilakukan sehingga dia dihukum kasus korupsi? Penyelewengan APBD, Pak. Oke, atau ya, coba diuraikan. Apa yang dilakukan? Jadi terdakwa Jimmy Rimba Rugi ini melakukan pencairan dana yang tidak sesuai prosedur, yang bertujuan yang dari terdakwa bahwa ditujukan untuk Kesatuan Sepak Bola Kota Manado, Pak. Tapi malah masuk ke kantong dia dan rekening pribadinya, Pak. Oke. Yang tidak sesuai dengan prosedur seperti apa? Perbuatan apa yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur pencairan dananya? Kalau sesuai putusan, kami melihat bahwa kurangnya bukti-bukti dan tidak sesuai dengan pengeluarannya, Pak. Kayak pengeluarannya itu terjadi nanti, tapi pencairan dananya malah dilakukan sebelumnya, gitu, Pak. Oke, coba kamu masuk ke yang ke Wayne Rolos. Sekretarisnya gitu ya, Pak. Dan satu lagi ada Kabak Keuangan. Yang satu lagi kayaknya bendahara, Pak. Bendahara atau ya Kabak Keuangan bendahara. Coba kamu baca di situ. Dia disuruh ngapain dia? Baik, Pak. Coba. Ntar aku cari headset dulu sebentar ya. Suruh ngapain dia si bendaharanya itu? Halo? Bendahara sama si Jimmy Rimba Rugi suruh ngapain dia? Yuk. Oke. Bentar. Oke, sorry, aku cut. Bagaimana dia mencairkan dana APBD itu? Bagaimana cara dia mencairkan dana APBD atau si bendahara itu diperintahkan oleh Jimmy Rimba Rugi? Tadi kan disebut sesuai tidak sesuai dengan prosedur. Prosedur yang benar seperti apa? Kemudian apa yang dilakukan sehingga dianggap tidak sesuai dengan prosedur? Izin membantu menjawab, Pak. Ya, coba. Jadi nggak ada SPP sama SPM-nya, Pak. Nah, gitu ya.
Kenapa disebut tidak sesuai dengan prosedur atau melawan hukum istilahnya gitu ya? Prosedur yang benar seperti apa sih? Ya kan gitu. Sudah diatur kan di Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang apalagi Perbendaharaan Negara. Diatur tuh di Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, termasuk juga peraturan-peraturan di bawahnya ya, baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, bahwa tadi dalam setiap pencairan anggaran, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka ada tahapannya, ada prosedurnya. Tadi melalui mana? Ada kontrak pekerjaannya. Ya, setelah itu pekerjaan dilakukan, maka ada permintaan pembayaran, ya kan? Setelah ada permintaan pembayaran, maka ada terbit perintah membayar (SPM), ya kan? Setelah ada SPM, maka diminta kepada KPPN ya atau PPKD kalau di daerah ya, itu supaya dicairkan atau sebutnya SP2D. Nah, setelah itu, setelah diuji apakah mata anggarannya sesuai, saldo masih ada, maka baru cairlah uang atau haknya dari si pemilik ataupun pelaku pekerjaan. Apa yang dilakukan oleh Jimmy Rimbarogi dan jajarannya nih? Dia ngapain dia? Dia memerintahkan kepada siapa? Bendaharanya, Pak. Iya. Ngapain bendaranya? Disuruh ngapain dia? Disuruh langsung mencairkan dananya dari anggaran. Betul sekali. Jadi di situ apa yang disebut dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan ataupun tidak sesuai dengan prosedur. Yang harusnya, yang harusnya sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ada proses FPP, ya kan, ada proses SPM, ada proses SP2D. Ternyata yang dilakukan oleh Jimmy Rimbarogi ya melalui bendaharanya adalah bendaharanya langsung mencairkan APBD itu dengan cara mencairkan cek atau mentransfer rekeningnya tanpa ada SPP. Berarti kan tanpa ada pekerjaan, tanpa ada pengujian, ya kan SPM itu menguji ya, benar nggak sih yang dilakukan oleh PPK ataupun yang melaksanakan pekerjaan. Kalau udah benar ya kan, sesuai nggak dengan mata anggarannya, baru diterbitkan SPM. Nah ini tidak terjadi ya, sebanyak 64 miliar ya, ratusan juta itu harusnya ada SPP, harusnya ada SPM, harusnya ada SP2D yang melatar belakangi kenapa uang 64 miliar itu bisa cair. Pekerjaan-pekerjaan apa yang telah dilakukan, baik fisik ataupun jasa ya, untuk membayar uang sebanyak 64 miliar itu. Jadi nggak terjadi. Yang terjadi adalah uang langsung dicairkan ya melalui tadi bendahara diminta oleh si Jimmy Rimbarogi ya banyak tadi tuh ya, ada yang 200 juta mungkin dan 300 juta sehingga selama 2006 sampai 2008 terakumulasi uang sebanyak 64 miliar cair APBD itu tanpa ada pekerjaan ataupun tanpa ada terbitnya SPP, SPM, dan SP2D. Itu yang disebut dengan perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan. Sehingga dia dihukum untuk perbuatan itu. Ada dampaknya kah? Ada. Negara rugi. Sebanyak berapa tuh? 64 miliar itu. Karena uangnya nggak jelas buat apa nih. Ternyata sebagian itu ya tidak semuanya mungkin ya, kita harus tahu juga. Oh ternyata dipergunakan untuk kepentingan pribadi si Jimmy Rimbarogi. Dan juga alasannya membiayai klub sepak bola dari Persema Manado. Itu kan alibinya dia, mau aja silakan ya. Tapi kan di putusan itu disebutkan uang 64 miliar itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian yang bisa ada buktinya dipergunakan untuk klub sepak bola. Sehingga dia dihukum tuh ya, menggantikan ya sebanyak berapa miliar tuh dia mengganti kerugian negara itu. Nah, begitu kita
nanti kalian akan mendalami ini ya di proses investigasi ataupun at least kalian tadi udah oke ya, paham tentang auditing ya, karena kan ini pasti mengungkapnya melalui auditing juga. Oh, ini yang disebut dengan melawan hukum. Kan tadi di pasal, kena pasal berapa dia? Pasal 2 pasal 3? Menurut putusan itu. Pasal 2, Pak. Pasal 2. Ingat pasal 2 apa unsurnya? Masih ingat nggak kemarin dibahas di awal-awal? Setiap orang, ya. Berarti Jimmy Rimbarogi orang bukan nih? Orang ya. Dalam ini dia malah penyelenggara negara ya, wali kota, seorang wali kota yang telah dipilih langsung oleh masyarakat Manado. Saya setuju dengan statementnya Alwi ini di akhir nanti ya. Pertama itu dulu ya, setiap orang berarti benar nih si wali kota Manado dalam kondisi sehat ya dan tidak sakit, waras, ya berarti dia bisa diadili, bisa diminta pertanggungjawaban. Perbuatan melawan hukum, dia memperkaya diri sendiri. Ya, dia kan pertama setiap orang yang memperkaya diri sendiri ya. Tadi tuh dia dapat uang tuh ya secara melawan hukum. Nah, melawan hukumnya seperti apa? Tadi kita jelaskan tuh dan kita bahas tuh. Melawan hukumnya tadi dia mencairkan uang APBD ya langsung ya tanpa ada proses yang diatur di Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi melawan hukum yang mana? Hukum Undang-Undang Keuangan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Ya, Perbendaharaan Negara 1 tahun 2004 itu, ya. Itu dia lawan undang-undang itu, padahal undang-undang itu menyebutkan. Ya, kenapa dilawan? Karena disebutkan undang-undang itu tadi seperti yang kalian sebutkan, ada SPP, ada SPN, ada SP2AD. Ternyata itu nggak ada sama sekali untuk uangnya 64 miliar. Tidak ada SPP, tidak ada SPM, tidak ada SP2AD. Dia memperkaya diri itu tadi ya, uangnya dipakai buat diri sendiri tuh. Ya, macam-macam ya, ada uangnya dipakai tuh. Nah, mengakibatkan negara rugi tadi sebesar 64 miliar uang yang keluar ataupun dana APBD yang keluar tanpa ada proses pekerjaan istilahnya gitu ya, tanpa ada latar belakang transaksinya. Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab terkait penggunaan dana itu. Itu jadi kita bisa membaca, oh kasus korupsi yang dimaksud dengan melawan hukum itu seperti ini ya. Kasusnya ini adalah wali kota Manado itu. Dia melawan hukum dengan cara dia melawan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Sehingga dia dihukum di pasal 2 ya sebanyak 7 tahun ya, selama 7 tahun ya. Oke, nah betul seperti disampaikan oleh tim ini ya, melalui Alwi bahwa sepertinya ada yang sakit di masyarakat kita ya. Ada yang apa nyebutnya ya? Ada yang keliru atau ada yang ya saya sebutnya sakit lah ya di masyarakat kita ini ya. Kalau kalian aku cerita sedikit ya, bentar ya. Ini saya menangani ini awalnya ya. Kalau saya bicara flashback ya, memang dia kalau berkatakan nih ini istilahnya ya, saya ketemu bank saya nggak sebut profesi ya. Saya ketemu orang financial kuat lah di sana ya. Ya orang bankir lah disebutkan ya, orang bankir dan orang top di sana gitu ya, mantap di sana. Pada saat saya lagi nangani kasus ini dia sampai bingung, padahal ini orang nomor 1 di bank sana gitu ya, orang nomor 1 dia bingung ke saya, dia sampai bilang gini, Pak dia itu untouchable loh, gitu. Sampai ngomong begitu tuh, ya, dia itu untouchable loh. Gitu. Jadi dia bilang orang ini nggak tersentuh, bilang. Saya bilang iya Pak gitu, iya Pak. Itu merupakan ekspresi saya, iya Pak gitu. Dalam pengertian kita lihat nanti Pak ya, maksud saya gitu ya, kita lihat nanti Pak ya. Nah, karena apa? Akhirnya dia mau membantu kita ya, membantu kita. Bankirnya mau membantu kita, dia bilang saya akan bantu ya, akan bantu dengan cara-cara yang berkatakan semua pihak apa namanya aman kayak gitu ya. Dan setelah itu ya, setelah selesai tugas saya di sana, saya serahkan ke bagian penyidikan dan penyidikan ya. Gak lama langsung naik kasusnya, karena kita tahu kita bisa dapat dokumen itu. Dokumennya adalah yang menyebabkan dia bisa memerintahkan ya si bendahara itu mencarikan uang, karena di situ ada
ini rekening baru, dia buka rekening baru, cuma di dalam formulir pembukaan rekening itu dia sebutkan yang mencarikan dana ini ya, yang mencairkan cek itu adalah sekretaris daerah atau si kabak keuangan itu. Ya, jadi dalam formulir kan setiap kalau di pemerintahan itu yang mencarikan cek itu harus 2 orang. Ya, pinternya dia bukan kalimat dan, harusnya kan sekretaris daerah dan kabak keuangan gitu ya. Maka 2 orang ini yang tanda tangan nih. Dia di auditing nih, ya ilmu auditing ya kan, nggak bisa dia salah satu tanda tangan. Cuman karena kalimatnya adalah sekretaris daerah atau kabak keuangan, makanya sekretaris daerah nggak pernah tahu bahwa uang cair 64 miliar, dia nggak tahu. Kenapa? Karena tadi yang mencarikan adalah kabak keuangan. Tentu posisinya lebih rendah ya, dalam pengertian kabak keuangan pasti akan tanda kutip tertekan ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Awi, ada 3 unsur ya kan, pressure. Nggak mungkin kabak keuangan berani lawan wali kota. Makanya si kabak keuangan ini jadikan saksi aja. Karena dia, kalau dia menolak perintah wali kota, boleh katakan nasib dia akan berani tanduk kan gitu ya. Tapi kalau sekda pasti saya yakin dia akan berargumentasi dengan kuat ya. Kalau dia nggak peduli dia, maksudnya posisi sekretaris daerah pasti lebih kuat dibandingkan dengan kabak keuangan. Makanya bisa di tanda kutip bisa ditekan ya, itu adalah kabak keuangan ya. Sehingga uang 64 miliar itu cair oleh tanda tangannya si kabak keuangan. Tapi dia nggak menikmati itu. Karena uang itu langsung diserahkan kepada wali kota. Langsung nggak lama dia naik ke pos penyidikan ya. Dan ini benar kalau disebut untouchable itu benar sekali. Kenapa? Karena pada saat investigasi lebih lanjut lagi, padahal orangnya udah tersangka ya, kemudian mau diproses lebih lanjut nih ya. Tim yang terjun ke Kota Manado ya, karena dia kan ketua Ormas ya, dia ketua Ormas. Ya, nama Ormasnya Nuawea kalau salah. Aku lupa nama itunya tuh ya. Nama Ormas di Manado yang top tuh ya. Dia salah satu ketuanya. Dan gilanya lagi menurut saya ini gila nih. Itu Brimob pun diserang oleh mereka. Ya. Jadi pada saat pengamanan ya, pengamanan proses penyitaan ya, proses penggeledahan itu kan dikawal Brimob ya. Tapi karena kalau jumlah Brimob bukan nggak berani ya, karena kalau jumlah akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan tim. Ya, menyelamatkan tim. Makanya sekarang kalau kalian lihat tuh ya penggeledahan yang dilakukan oleh KPK itu pasti ada Brimob bersenjata lengkap. Ya, bersenjata lengkap karena SOP dia tuh sejak kejadian yang beberapa kali diserang ya. Jadi pada saat penggeledahan atau penyitaan oleh KPK itu pasti didampingi oleh Brimob. Waktu itu dia belajar dari situ. Ininya kalah jumlah, sehingga tim itu diamankan ke Polda Sulawesi Utara. Ya, karena kalau nyampe Polda Sulawesi Utara kan personil lebih banyak ya. Namun di Polda kalau dia nyerang Polda dia ini kan bunuh diri kan. Nah setelah diproses di di Jakarta dan divonis 7 tahun ya. Tentu di tahun 2015 kalau salah dia sudah bebas ya, tapi dengan ini kan tentu udah potongan-potongan ya, itulah hebatnya Indonesia ya, bukan potongan masa tahanan ya. Yang lebih sakit lagi itu tadi ya, saya bingung juga masyarakat ternyata pada saat dia proses pilkada 2015-2020 itu dia sudah bebas dari masa tahanan ini ya. Walaupun masih dalam kondisi kalau nggak salah masih kayak semacam bebas dalam masa ini gitu loh, masa pemantauan dari lapas gitu. Ya. Dan tingkat elektabilitasnya diterima oleh masyarakat tuh. Ya, dia masih punya pengaruh di sana. Sehingga beberapa ormas ya dalam hal ini CSO lah, saya bukan ormas, beberapa CSO yang tergerak melihat keprihatinan ini ya,
ini luar biasa nih, ada yang salah, ada yang sakit, ada yang keliru pandangan dari masyarakat Manado ya. Akhirnya seperti ICW, kemudian ada beberapa CSO lokal tuh menyuarakan ya. Nah, ini narapidana nih kan gitu. Ini narapidana korupsi. Kok bisa dia mencalonkan diri lagi? Nah, dengan perjuangan itu ya, akhirnya saya lupa apakah ada peraturan yang, kalau nggak salah ada peraturan yang dirubah ya, kalau nggak salah itu ya. Peraturannya KPU ya bahwa terpidana korupsi itu ada beberapa jeda waktu tuh. Bukannya dia nggak boleh ya, karena kan ini apa namanya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi kan kalau dia udah selesai masa tahanan kan berarti udah bebas tuh, maka dia menjadi orang yang berhak juga untuk dipilih ya. Nah, jalan tengahnya itu adalah peraturan, kalau nggak salah saya lupa nih ya, nanti tolong dicek. Itu ada peraturan ya terbitkan oleh KPU atau Mendagri, saya lupa ya. Itu jeda dia, jadi tidak bisa langsung mencalonkan diri. Ya, ada berapa tahun ya sejak masa tahanan itu berakhir, dia dijedakan, tidak bisa mencalonkan. Jadi bukan ditolak ya, bukan ditolak untuk mencalonkan, tapi jeda berapa tahun itu tidak bisa langsung mencalonkan diri. Saya nggak tahu kalau seandainya masa jeda itu sudah selesai, nanti kalau saya dikoreksi kalau salah. Kalau itu sudah selesai, apakah dia bisa mencalonkan langsung lagi ya, atau tidak, saya nggak tahu. Nanti kita lihat ya, kalau seandainya masa jeda itu sudah selesai, oke lah, boleh dikatakan itu haknya dia gitu kan ya, haknya dia untuk mencalonkan kembali ya, dipilih oleh masyarakat, walaupun sangat disayangkan bahwa masyarakat Kota Manado khususnya itu kurang peduli ya untuk mencari pemimpin yang lebih baik lagi ya. Maksud saya apakah di Manado tidak ada gitu kan ya orang yang lebih baik dari yang bersangkutan gitu ya. Sehingga saya kalau nggak salah justru setelah JRR ini selesai masa baktinya, sekdanya yang ini ya, yang terpilih menjadi wali kota Manado dan sempat terpilih menjadi saya lupa ketua atau wakil ketua gitu ya, Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kota Manado, Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia. Jadi perkumpulan kepala daerah ya, khususnya yang memiliki kewenangan menjadi pemimpin kota. Soalnya ada beberapa asosiasi ya, ada asosiasi pemerintahan kota, ada asosiasi pemerintahan daerah, ya, ada asosiasi pemerintahan provinsi. Ketiga ada kita, ya. Jadi kalau untuk asosiasi pemerintahan kota untuk para wali kota, kalau asosiasi pemerintahan daerah itu untuk para bupati, asosiasi pemerintahan provinsi untuk para gubernur kalau salah. Jadi kalau yang gubernur ini kalau nggak salah yang sekarang ini dipimpin oleh Jakarta kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Wakilnya Jawa Timur kalau nggak salah. Itu kira-kira ya. Jadi kita bisa memaknai ya, apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ya, ataupun penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi korupsi ya di kasus wali kota Manado ini. Ada pertanyaan dari kalian? Izin bertanya Pak. Ya, monggo silakan. Kalau nggak salah kan dari kasus yang pertama itu semuanya hukumannya kalau nggak denda itu hukuman penjara. Dan saya mau tanya juga Pak, sebenarnya kalau koruptor di penjara itu, kalau misalnya dia nggak ada hukuman untuk mengembalikan kekayaan negara yang dia hilangkan gitu. Nah kalau koruptor di penjara itu sebenarnya manfaatnya apa ya Pak? Karena kan sampai sekarang juga udah banyak gitu yang di penjara, tapi ya tetap aja gitu banyak kasus-kasus yang lain. Apa mungkin hukumannya harus ditingkatin lagi gitu Pak, atau gimana ya Pak? Ya, oke. Thank you Herlina. Thank you, ini memang pertanyaan bagus banget nih ya. Ini bicara tentang keadilan Herlina. Aku setuju banget ya. Kalau dibilang di dunia ini keadilan relatif, saya paham ya. Kayaknya nggak memberikan efek deteren gitu ya, nggak memberikan efek jerak gitu kan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu kan. Aku setuju Herlina. Jadi gini, sekarang gini, ini kan terjadi kalau nggak salah di 2000, seingat saya ini kalau nggak salah 2010 ke 2009 gitu ya. Nah, waktu itu nanti kita akan bahas di pembahasan setelah ini, setelah materi ini. Waktu itu penegakan hukumnya itu masih korupsi yang diutamakan. Dalam hal ini betul ada hukuman penjara, ya,
Nama ini seperti si JRR ini 7 tahun ya. Di sisi lain sebenarnya juga ada yang namanya penggantian kerugian keuangan negara. Tuh ya. Kemudian putusan hakim juga menyebutkan bila ya dia tidak mampu mengganti kerugian keuangan negara itu, maka hartanya disita. Harta disita. Jadi pada saat menurut saya yang paling bagus waktu itu ya KPK ya. Bukan saya mengunggulkan karena saya pernah di sana gitu. Enggak, ya bukan. Karena gini, ini yang saya dalami dan saya pernah alami ya. Pada saat dia sudah jadi tersangka, semua hartanya dia tuh dibekukan. Itu pengalaman saya waktu investigasi ya, menjadi bagian tim, bukan saya, menjadi bagian tim ya. Itu hartanya langsung kita sita. Sehingga dia tidak bisa menjual, membaliknamakan, atau mengoper kepada pihak lain. Tujuannya apa nih? Kita antisipasi. Itu kita progresif banget menurut saya. Ya. Beruntungnya diberi kewenangan tuh. Ya. Kita tidak menjual ataupun, tapi kita sita. Kita freeze menurutnya. Tadi supaya tidak berpindah tangan. Ya, sudah berpindah tangan. Setelah kita sita, nanti kita lihat putusan hakim. Ya. Nah, kebetulan untuk kasus ini kan putusan hakim disebutkan dia harus ganti ya kerugian negara. At least kita bisa namanya pemulihan. Kalau seandainya diminta mengganti 64 miliar kan gitu, harusnya kan ada nih hartanya kan gitu ya, harusnya. Tapi seandainya pun tidak ada, ya, tidak maksudnya bukan tidak ada nol, enggak, tapi nilainya tidak sampai 64 miliar, itu akan kita jual tuh semua hartanya dia. Setelah kita bekukan, maka pada putusan pengadilan akan sita, kita akan bekukan, nanti kita akan lelang. Ya, harapannya tadi mengganti kerugian keuangan yang telah terjadi. Walaupun memang mungkin tidak bisa mengganti secara keseluruhan. Tapi dari penyitaan itu kita bisa harapkan ada pemulihan. Ya, pemulihan kerugian keuangan negara. Yang tadi miliar. Mohon maaf, di sini ada yang rumahnya dekat di daerah Jakarta Timur nggak? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Oke. Kalau nanti suatu saat kalian bisa mampir ke daerah Jakarta Timur ya, khususnya ke daerah Duren Sawit ya, Duren Sawit, Pondok Bambu ya. Mudah nanti bisa suatu saat kalian bisa mampir ke sini. Itu ada sebuah rumah yang bagus banget ya. Itu punyanya Anas Subhaningrum. Ada tahu nggak Anas Subhaningrum siapa? Ketua Demokrat bukan, Pak? Ya, dulu ya. Dulu ya, setelah menggantikan Pak SBY, kemudian dia terpilih menjadi Ketua Demokrat. Nah, sayangnya pada saat proses pemilihan Ketua Demokrat itu terjadi yang namanya tindak pidana korupsi, ya. Dan termasuk juga asetnya Anas Subhaningrum. Ya, itu ada rumahnya dia disita tuh sampai sekarang masih ada pelangnya karena dijual ya, dilelang itu belum laku-laku. Ya, belum laku. Jadi nilai waktu itu saya masih sempat di sana, itu lelang tuh ya. Nilai bukanya dia kalau nggak salah itu, nilai bukanya ya. Jadi kalau lelang itu tertinggi ya, dimulai dari nilai terendah ya. Kalau lelang barang aset gitu ya. Seingat saya kalau nggak salah nilai bukanya itu udah belasan miliar. Nilai bukanya. Jadi hartanya Anas itu yang di daerah Duren Sawit itu disita oleh KPK. Nilainya sekitar, aku lupa 12 sampai 18 gitu ya. Itu nilai awal. Sampai saat ini belum laku tuh. Kenapa bisa begitu? Tanahnya luas. Ya, tanahnya luas, tempatnya bagus. Kemudian pintunya aja nih, pintu gerbangnya ya. Ya, pintu gerbangnya biasanya pakai besi ya. Umumnya gitu besi ya. Kalau ini ukiran joglo kayak itu, kayak dari Jogja-Jogja gitu loh. Nah, gitu. Nanti mungkin kalau suatu saat coba saya buka ya di internet ada nggak nih ya lelang rumah Anas biar kalian paham bisa lihat ya. Ada gambarnya nih, tahun ada nih ya. Nah ini dia nih, ada nih di internet nih ya. Nah pas nih dapat gambarnya nih. Yes. Nah ini dia nih ya, oke.
Coba kita buka ya berapa dia. Bentar ya. Ntar saya cari yang gambar ini. Yang gambar sudah dilelang gitu ya. Ada pelangnya dia. Oh, ini dia nih ya. Ada 2 nih. Ya. Oke. Nah, ini kayak gini satu. Nanti saya buat ambil 2 gambar. Satu lagi masih adem, satu lagi sudah dipasangi lelang ya. Oke. Lalu ya, ini saya buka. Nah, ini ya. Nah. Oke, dapat nih ya. Alhamdulillah. Nah, ini contohnya. Silakan. Ya, bentar. Nih. Rumahnya nih. Pintunya udah pakai ini nih. Kayu gini nih. Dia udah bukan besi. Waktu itu ini belum dipasang di pintunya itu disita oleh KPK. Ya. Ini kamu bisa perhatikan bentuk ini di rumah di daerah Durensawit di komplek TNI AL ya nyebutnya ya. Ini di pinggir jalan banget. Ya. Itu rencananya depan rumahnya mau dibeli sama dia. Ya, nanti dibangun jembatan. Rencananya gitu. Jadi bridge gitu. Keburu ketangkep duluan ya, alhamdulillah nggak jadi ya. Nah, ini baru nih yang sudah disita nih. Bentar ya. Ini yang sudah disita nih. Oke. Nah, ini. Sama ya pagarnya ya. Tadi ya. Ini udah disita dia. Jadi ini upaya untuk memulihkan, ya, upaya untuk memulihkan kerugian, ya, kerugian keuangan negara yang telah diambil secara secara ilegal oleh para koruptor. Saya nyebut koruptor karena udah terpidana dia. Upaya pemilihan nih, karena waktu itu kan ada sebenarnya berapa puluh miliar gitu ya uang dari hasil korupsi bersama Nazarudin ya. Nah ini upaya memulihkan nih, sampai saat ini belum laku nih rumah yang disita ini. Ya, aku lupa berapa miliar gitu ya. Di sini nggak ada ketahuan ininya nih. Apa namanya harganya. Tapi waktu saya di sana itu belum sampai saat ini sih belum ini ya, belum ada yang beli. Nah, itu kira-kira ya. Nah, sekarang nanti kita akan bahas. Sekarang sudah ada yang namanya tindak pidana pencucian uang. Tidak. Jadi sekarang rata-rata umumnya pelaku korupsi yang membelanjakan, menjadikan itu sebagai hasil dari bisnis, itu akan ditambahkan lagi pidana pencucian uang. Kemarin ada nggak tim di sini yang udah mempresentasikan dana Widya Nikah? Udah belum? Di grup Sudah, ini. Pak. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh dana Widya Nikah ya. Oke, gitu kira-kira Helena ya. Ini upaya untuk pemulihan, ya, pemulihan negara yang sudah rugi karena perbuatan korupsi. Mungkin tidak bisa mengembalikan semuanya, tapi at least ada upaya sebagian yang berhasil diselamatkan kembali. Gitu ya. Mudah-mudahan buat kita nih pelajaran buat kita juga ya, bahwa korupsi memang bukannya tidak memberikan efek jera ataupun tetap terjadi. Saya yakin bahwa ada rasa takut ataupun khawatir ya. Saya pernah gini, ini buat kalian bayangkan ya. Saya pernah memeriksa seorang sekda provinsi ya. Itu kalau ibaratnya selevel dengan seorang dirjen. Karena kalau di daerah provinsi, nomor 1 gubernur, nomor 2 wakil gubernur, nomor 3 sekda provinsi. Jadi orang nomor 3 di sebuah provinsi, di daerah Jambi lah disebutkan ya. Di daerah Jambi nggak? Ada yang dari Jambi di sini?
Jadi waktu itu Sekda Jambi disangka, didaftar melakukan korupsi pembangunan Wisma perwakilan Pemprov Jambi di Jakarta. Ya, waktu saya sempat memeriksa harta kekayaan beliau. Ini gambarannya buat kalian ya. Dia bilang gini, saya sudah hancur Pak, keluarga saya. Ya, keluarga hancur. Anak-anak saya sudah tahu bahwa saya melakukan korupsi. Kemudian dia menelantarkan perkuliahannya. Tuh. Kemudian kedua, dia bilang gini, saya nggak tahu apakah saya malam ini tahan atau tidak. Hal itu dia sudah merasa akan ditahan. Dan itu saya tergambar bahwa dia sudah merasa, tadi, saya sudah hancur Pak. Dan setelah selesai saya melakukan wawancara dengan yang bersangkutan ya, terkait dengan harta kekayaannya beliau, kira-kira habis maghrib lah ya, dia ditahan. Dan ditahan langsung deh. Jadi kebayang rasa penyesalannya dia seperti disampaikan oleh teman-teman grup ini sebelum interview. Mungkin pada saat dia melakukan itu dia nggak melihat next-nya gitu ya. Dia tidak memperhatikan wah dampaknya nih ataupun akibatnya ya. Tapi begitu tertangani baru dia merasa bahwa hancur hidupnya, termasuk juga keluarganya. Ya. Nah itu buat pelajaran buat kita ya. Nanti suatu saat kalian pasti saya yakin akan memperoleh kewenangan ya sebagai ASN ataupun mungkin suatu saat akan dilantik menjadi pejabat ya di kemudian hari, saya nggak tahu. Saya sudah ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya insya Allah ya tidak ada catatan yang negatif ya. Kalian harus bisa membawa diri, bisa meyakinkan diri bahwa kalian bisa mempertahankan diri ya. Kebenaran khususnya ya, kebenaran. Karena apa yang kalian yakini benar itu harus kalian pertahankan. Ya, oke. Itu dulu sekilas terkait dengan. Nanti saya coba ini ya, flash yang Dana Widyatmika ya. Oke, Pargo Nuryadi sudah ya, kelompoknya ya. Sudah belum di sini? Sudah Pak. Ya, Pak. Oke, Pargo Nuryadi sudah dan Widyatmika sudah. Oke, nih. Oke, sekarang berarti kita masuk ke sini nih ya, flashback ya, flashback tentang apa sih? Kalau tadi kan ini perbuatan melawan hukum ya, kan dari 7 perbuatan korupsi itu ya. Lalu, oke. Ini ya. Nih, ini tadi kita nih bahas nih ya, yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum mengakibat kerugian keuangan negara. Nah, sekarang dengan kita memahami yang dibahas oleh grup tentang itu ya, dilakukan oleh Jimmy Rembarogi, kita udah masuk di sini tadi ya, yang kita pelajari. Kemudian kita pelajari juga Pargo Nuryadi kasusnya. Ya. Kita pelajari juga kasusnya Dana Widyatmika. Dana udah ya? Betul ya? Oke. Nah, kemudian ini yang kasus terkait dengan gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, ingat ya. Jadi, apa sih suap kan gitu ya? Apa sih pemerasan? Ya, karena udah kita bahas, kita dalam itu. Kemudian nanti ada nih yang namanya gratifikasi atau pemberian hadiah ya. Cuma kan kalau lihat di sini saya ikhlas gitu kan. Nanti dulu ya kan gitu ya. Nanti dulu nih karena tadi ya begitu kalian memiliki status sebagai ASN ya, aparatur sipil negara, maka undang-undang tentang tipikor langsung melekat kepada diri kalian tuh. Termasuk diri saya juga ya. Saya masih ASN ya. Undang-undang tipikor tetap melekat ke diri saya dalam pengertian ini loh ada larangan-larangan yang harus kita hindari ya, jangan diakali ataupun lawan ya, ini ada konsekuensinya kan gitu ya. Nah ini ada nih gratifikasi juga secara esensi ya, sebenarnya kan suatu hal yang sering terjadi ya, maksudnya itu
kalian pasti sering menerima hadiah dari orang tua, ya, dari kakak mungkin, atau ngasih hadiah ke adik, ya kan? Atau ibaratnya ada dari saudara kan gitu ya. Mungkin masih ingat ya dulu waktu kita lebaran kan gitu ya, seneng sekali kan kita dikasih angpau ya, dikasih hadiah ya. Nah itu ini banget tuh ya, ditunggu-tunggu sekali kan gitu ya. Dan itu adalah suatu hal yang baik kan gitu. Ya, suatu hal yang baik. Nah, tapi ada tapi sekarang ya. Begitu kalian menjadi ASN, nanti dulu nih ya. Nanti dulu pemberian-pemberian itu harus disikapi dulu. Ya, disikapi sebelum penerima, baik atau tidak ya. Nah, sebelum masuk ke gratifikasi, coba kita flashback dulu nih ya. Ada yang namanya suap, ya kan? Suap kan sama juga pemberian juga tuh, pemberian juga sebenarnya kan ya. Nah, tapi tadi ya di sini kenapa terjadi pemberian suap? Pasti ada kepentingannya, ya. Ada upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, bisa bentuknya uang, ya kan, bisa bentuknya barang, ya, bisa bentuknya janji, ya kan. Karena kalau kita lihat kan umumnya uang, umumnya uang. Terakhir kan misalnya kasus siapa yang sekarang nih misalnya AKP Robin, ya kan, sebagai penyidik KPK, kan dapat uang dia. Ada apa? Tujuannya apa? Kan ada pengaruhnya nih. Supaya apa sih AKP Robin itu? Supaya kasusnya si wali kota Tanjung Balai ya kalau salah, itu tidak diproses lagi kan gitu. Berarti ada proses mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak yang menerima hadiah atau menerima pemberian itu. Jadi ada dua pihak kan, ada pemberi punya kepentingan supaya tadi ya kasusnya nggak berlanjut kan gitu ya. Ada penerima dapat sesuatu dia, ya kan, dapat uang, dapat barang, tapi ada kewajiban yang dia langgar. Kewajibannya apa? Kewajibannya harus dia meneruskan kasusnya si Tanjung Balai kan gitu ya. Macam-macam banyak ya. Kemarin misalnya kasus yang Gubernur Sulawesi Selatan ya baru, saya terus terang agak kecewa ya karena waktu itu saya sempat ketemu dengan beliau dan karena dia profesor ya, profesor dari Unhas ya. Beliau juga sudah berhasil membangun usaha mandiri dia itu ya. Kalau yang Gubernur Sulawesi Selatan itu terus terang karena ya tadi ya apa namanya korupsi ini bisa menjangkit ke siapapun ya. Dia seorang akademisi ya dari Unhas ya, ahli di bidang pertanian. Kemudian dia mendirikan usaha sendiri, berhasil ya, ekspornya ke Jepang. Ya. Kemudian kenapa dia menjadi bagian eksekutif gitu ya? Karena pada saat itu dia berasal dari daerah yang namanya, saya lupa tuh, kabupaten. Aku lupa namanya itu ya. Jadi ada masyarakat di kabupaten itu yang meminta dia untuk bersedia dipilih menjadi bupati Bantaeng, ya, Bupati Bantaeng. Jadi bukan dia yang mencalonkan, tapi dia diminta oleh masyarakat Bantaeng, ayo Pak perbaiki daerah Bantaeng, ya. Datang ke kampus Unhas tuh supaya dia mau dicalonkan menjadi bupati Bantaeng, ya. Setelah itu dia bilang saya nggak keluar uang karena masyarakat Bantaeng yang minta saya. Berhasil dan dia berhasil memajukan Kabupaten Bantaeng. Dan pada saat dia diuji lagi menjadi jabatannya lebih tinggi, ternyata dia tergelincir. Ya, tergelincir tadi menerima sesuatu dari siapa? Dari vendor, ya, dari calon vendor, dari orang-orang yang memiliki kepentingan. Kepentingan apa? Si calon vendor supaya dapat pekerjaan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti ada upaya untuk mempengaruhi pengambil keputusan ya, dalam ini si penerima suap. Jadi dua pihak ini memiliki kepentingan masing-masing. Ya, bertemu tuh, ya, pemberi memiliki kepentingan tadi, ya, mendapatkan sesuatu dari pemberian suap itu, kemudian si penerima mendapatkan sesuatu dari suap itu, tapi ada kewajiban yang dia langgar. Nah, sehingga kalau dia aktif ya, kalau si pemberi dan si penerima ini aktif ya dalam suap menyuapnya itu, hukumannya minimal 4 tahun. Maksimal 12 tahun. Maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Nah, ini diatur di pasal 12 nih, huruf A atau huruf B. Ada tuh ya, 12 huruf A, huruf B. Tapi seandainya si penerima nggak aktif nih, ya dia tidak meminta. Nggak meminta, tapi
pada saat dikasih dia tidak menolak. Nah, ini disebut dengan suap pasif, ya. Diatur nih di pasal 5 ayat 2, ya, atau pasal 11. Hukumannya tidak seberat yang pasal 12, ya. Hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, ya. Kalau di sini dendanya minimal 50 juta, maksimal 250 juta. Kalau yang di atas ini minimal 200 juta, maksimal kalau nggak salah 1 miliar. Yang di atas ini nih. Yang pasal 12 rupa ini. Jadi dua pihak ini memiliki kepentingan. Ya. Tinggal tergantung si penerima ini aktif atau tidak menerima suapnya. Ya. Itu yang suap penyuap, ya, bribery. Kalau uang pelicin biasanya kecil-kecil. Ya, ngurus-ngurus yang ini deh, level-level di bawah ini gitu ya. Supaya prosesnya lebih cepat, makanya kayak gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pemerasan, seperti yang pernah dilakukan oleh Pargono Riyadi ya, yang pernah kita bahas di sini nih. Ya, kenapa dia melakukan itu? Ya, karena tadi ya, dia ada kewenangan, ada kekuasaan, tapi disalahgunakan. Dengan cara apa? Memaksa. Nah, memaksa di sini nih ya, memaksa supaya diberikan sesuatu. Jadi benar-benar yang aktif itu adalah si penerima. Ya, yang aktif dia penerima tuh supaya dia dapat sesuatu. Makanya dengan ancaman-ancaman tuh ya, dengan paksaan-paksaan ya, dengan intimidasi lah kayak gitu ya. Nah, akhirnya yang dijadikan kasus hukum siapa? Ya penerimanya aja. Ya, penerimanya saja tuh. Ya. Yang memberikan siapa? Yang memberikan jangan sebagai korban. Korban nih ya. Nah, hukumannya sama ya, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Ya kan dendanya nih paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pemerasan ya. Nah, ada lagi yang namanya gratifikasi nih. Nah, tadi kan sebenarnya gratifikasi banyak ya dalam pengertian boleh katakan itu pernah. Mungkin saya pernah lakukan, ya, tapi lihat dulu definisinya. Apakah gratifikasi yang dilarang atau tidak? Ya kan gitu ya. Saya ngasih ke ibu saya, atau saya ngasih ke orang tua saya, atau ngasih ke saudara saya, atau saya dapat dari saudara saya, kan gitu ya, saudara, gitu kan. Apakah ini gratifikasi dilarang? Kan nggak juga, kan gitu ya, karena itu adalah berkaitan dengan keluargaan. Ya, atau misalnya ada berduka, kan gitu ya, ada terima bantuan nih, ya, dari keluarga. Nah, itu kan pemberian juga esensinya. Nah, tapi di sini ada pemberian yang dilarang oleh undang-undang. Ya, pemberian apa nih? Namanya gratifikasi, ya. Kepada siapa? Kepada pegawai negeri, ya, atau penyelenggara negara di sini. Jadi gratifikasi itu secara definisi ya, pemberian dalam arti luas. Oh, berarti banyak nih bentuknya. Ya, maksudnya banyak bentuknya. Dia bisa bentuk uang, ya, dia bisa bentuk barang, dia bisa bentuk diskon, potongan harga, ya, dia bisa bentuk komisi, ya, atau pinjaman tanpa bunga, ya kan, atau tiket perjalanan, gitu ya, atau fasilitas penginapan, ya, atau perjalanan wisata, atau pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Nah, ini pasal 12 nih, ya, saya definisi nih. Nah, kenapa dilarang kan gitu ya? Karena ada syaratnya, yaitu yang berhubungan dengan jabatan ya dan bertentangan dengan kewajibannya. Ada syaratnya tuh. Dari sini ya. Jadi pasal 12B ini disebutkan ya. Gratifikasi dianggap pemberian suap. Ya, dianggap pemberian suap nih ya. Sebentar aku buka back. Saya buka dia. Ini harus diberikan namanya. Undang-undangnya dulu sebentar. Supaya ini apa namanya? Kalian bisa memahami lebih lanjut nih. Ntar aku cari buka ya. P bunyi seperti apa? Oke, ini ya.
Ya. Oke, udah. Ini 12P nih ya. Sorry. Nih ya. Tadi kan di sini kan definisinya nih, ya. Definisinya nih. Apa yang gratifikasi dianggap sebagai yang dilarang? Nah, ini dia yang dilarang nih yang 12B. Ya, setiap gratifikasi ya kepada siapa nih? Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara nih. Kalian calon-calonnya nih ya. Kalau saya sudah, nah, ya, berarti kepada saya nggak boleh nih. Ya, sepanjang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi setiap ada penerimaan ataupun pemberian ya dari bisa jadi bentuknya uang, barang, diskon, pengobatan cuma-cuma, travel, ya kan, tiket. Nah, itu akan dianggap suap, ya. Ini akan dianggap pemberian suap, ya, dengan pemberian suap pada saat ada syaratnya. Itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Jadi ada dua syarat ini. Ya bukan atau, tapi dan. Jadi ada syaratnya bertentangan dengan jabatan dan berlawanan kewajiban saya. Nah, catatan ya, kalau nilainya di bawah 10 juta ya atau nilai lebih di atas 10 juta, maka nanti yang membuktikan itu adalah penerima. Tapi ini saya. Ya. Tapi kalau seandainya di bawah 10 juta ya, kurang dari 10 juta, maka yang membuktikan itu adalah penuntut umum ya, dalam hal ini adalah KPK. Jadi kalau di bawah 10 juta, biarlah kita laporkan aja, nanti biar KPK menentukan apakah itu gratifikasi yang dilarang ataukah gratifikasi yang menjadi milik saya. Gitu ya. Jadi gratifikasi menjadi terlarang ya pada saat ya ada hubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kayak kemarin kasusnya Dana. Dana disangka dengan pasal gratifikasi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa pemberian itu berdasarkan sebagai jabatan dia, yaitu apa? Sebagai petugas pajak. Kemudian ada yang berkaitan dengan kewajiban dia yang dilarang. Ya, yaitu apa? Dia dilarang untuk menerima hadiah. Karena nilainya besar ya kan? Nilainya adalah di atas 2 miliar kan gitu ya. Kalau salah. Di atas 2 miliar dia dapat dari seorang pekan pajaknya dia. Sehingga dia dikenakan pasal gratifikasi, dihukum sebanyak salah 10 tahun ya. 10 tahun akhirnya. Kemudian harta-hartanya dia dirampas. Karena ada pasal tentang pidana pencucian uang. Nah ini pasal gratifikasi nih ya. Jadi secara garis besar ada perbedaannya tuh ya. Antara gratifikasi, ya, suap, dan pemerasan nih. Ya, atau pelician juga ada di sini ya. Siapa yang berhak atau yang menginisiasi pemberian itu ya? Biasanya adalah pemberi. Ya. Kalau suap nih pemberi dan penerima nih, dia aktif nih ya. Pemberi penerima aktif nih. Atau bisa jadi pemberi ya. Si penerima nggak aktif, makanya di pasal 5 ya. Pemerasan siapa? Yang aktif biasanya yang menerima. Pemerasan kan gitu ya, dia minta uang kepada pihak individu yang lain. Maka pemerasan ini berarti yang aktif adalah atau inisiatifnya adalah si penerima. Apakah ada meeting of mind-nya? Maksudnya itu kesepakatannya itu, pemberian itu. Ya, kalau di gratifikasi nggak ada ya, si penerima itu nggak tahu bakal ada gratifikasi. Ya, ataupun kalau dia ada gratifikasi dia harus melaporkan. Ya, kalau suap ada, mereka sepakatkan gitu ya.
untuk terjadinya suap tadi ya, ada yang tawar menawar ataupun ada yang mendiamkan diri. Pemerasan juga demikian ya. Meeting kemarin dari mana? Dari si penerima. Karena penerima aktif sekali meminta sampai mengancam-ngancam gitu ya, menekan, ya, mengintimasi, memaksa. Apakah sifatnya transaksional? Ada kepentingan? Wah, kalau suap iya. Tadi ya, mempengaruhi keputusan. Pemerasan juga ya, ada yang ingin diubah, ya. Kalau nggak dinaikkan atau kalau nggak diberikan sesuatu, akan dinaikkan proses penyidikan perpajakan seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Riyadi itu. Sehingga si penerima ini punya niat, ya, punya maksud. Suap juga demikian ya. Kalau gratifikasi belum tentu ya. Gratifikasi belum tentu saat itu ya, saat pemberian itu belum tentu dia. Saat pemberian gratifikasi belum tentu dia punya niat ingin sesuatu di saat pemberian itu. Ya, apakah ada paksaan? Di gratifikasi nggak ada. Ya, di suap dua-duanya sepakat, jadi nggak ada pemaksaan di situ ya. Nah, pemerasan, iya. Makanya dia aktif meminta dengan menakut-nakuti ya, atau dengan mengancam, ya, atau dengan mengintimidasi si pemberi ya. Kalau nggak dikasih gue jadi ini loh, ya itu udah memaksa tuh ya dengan ancaman. Nah itu kira-kira ya antara gratifikasi, ya, suap dan pemerasan. Nah, termasuk juga uang pelicin kayak gini ya. Nah itu kira-kira apa yang dibedakan antara gratifikasi, suap dan pemerasan. Nah, sekarang lebih detail lagi nih ya, apa sih gratifikasi? Ya, kan tadi baru dikategorikan pemberian dalam arti luas kan gitu ya. Padahal gratifikasi boleh katakan kita sejak kecil udah suka tuh ya menerima sesuatu dari orang tua, dari keluarga besar ya kan. Yang paling sederhana kan pada saat Lebaran dulu kalian pasti suka ya terima hadiah kan gitu ya. Atau pada saat ulang tahun dapat hadiah baik dari teman ataupun dari orang tua, dari kakak kan gitu ya. Oh sekarang kok bisa sekarang pada saat ini kalian udah akan menjadi ASN nih. Hati dulu nih, hati-hati dulu ya. Hati-hati, bukannya nggak boleh, tapi hati-hati dulu. Kenapa? Karena ada larangan untuk menerima hadiah itu. Tapi dengan kategori gratifikasi yang dianggap suap. Ya. Kalau itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannya. Harus dua itu. Nah, sekarang ada nggak pemberian yang ada hubungan dengan jabatan tapi tidak bertentangan dengan kewajiban? Ada. Ada nggak pemberian yang tidak ada hubungan dengan jabatan tapi ada kewajiban yang dilanggar? Ada, ya macam-macam ya. Karena kita banyak sekali ya. Karena itu tadi awalnya kita belum bisa membedakan mana gratifikasi yang dilarang ya, mana gratifikasi yang merupakan kewajaran. Ya kan gitu. Coba kita dalami nih ya, sebagai kita dalami. Seperti apa sih gratifikasi yang boleh dikatakan tidak bertentangan dengan jabatan maupun tidak berlawanan dengan kewajiban kita ya. Bentar dulu ya. Oke. Nah, ini sudah nih ya. Kita lihat dulu nih ya. Nah. Bentar ya. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, apa sih pengertian gratifikasi tadi ya. Udah kita bahas dengan tambahkan nih ya, baik itu diterima di dalam negeri ya kan, ataupun di luar negeri. Ya, baik dengan media elektronik ataupun tanpa media elektronik pemberiannya. Ya, kan ada yang disampaikan melalui transfer misalnya gitu ya, itu kan pakai elektronik tuh ya. Nah, kemudian siapa sih pegawai negeri itu? Nah, ada klasifikasinya tuh. Pegawai negeri bisa seperti saya ya, yang sudah dapat NIP ya kan gitu ya, disebut dengan ASN ya, atau pejabat publik ya tadi seperti pejabat-pejabat yang ini apa namanya wali kota tadi tuh ya, pejabat negara tuh atau istilahnya ya, negara di sini ya, negara. Pejabat publik misalnya yang memimpin sebuah lembaga yang dapat bantuan dari APBN kayak gitu ya. Misalnya
komisioner ya, itu kan dapat komisioner KPU, tuh kan itu dia pejabat publik tuh ya, karena dapat uang ya. Atau individu ya, individu yang terima gaji ya, atau upah dari keuangan negara atau daerah. Nah, honorer misalnya gitu kan, dia dapat upah kan, baik itu bulanan ataupun uang harian. Pada saat dia menerima uang dari keuangan negara, itu kategori dia sebagai pegawai negeri. Atau dari korporasi ya, yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Misal ada yayasan ya, yayasan dibentuk oleh kayak Yayasan Bank Indonesia ya, yang lembaga pendidikan Bank Indonesia itu kan lembaga yang di bawah yayasan kemudian dapat bantuan dari Bank Indonesia. Nah, itu juga orang-orang yang bekerja di situ kategori sebagai masuk. Tetapi ini dari konteks hukum tindak pidana korupsi ya. Ingat, dari konteks hukum tindak pidana korupsi, bukan dari konteks administrasi kepegawaian, bukan. Ya, jadi maksudnya adalah orang-orang yang seperti ini ya nanti bisa dikenakan dengan pasal tindak pidana korupsi, maksud seperti itu ya. Orang yang menerima hadiah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi ya yang menggunakan modal. Ya, berarti kan ini untuk pegawai-pegawai BUMN ataupun BUMD kan gitu ya. Nah kalau dia melakukan tindak pidana korupsi ya seperti yang diatur di Undang-Undang 31 Junto 1999 ataupun Undang-Undang 20 tahun 2001 itu dia bisa dikenakan pasal korupsi ini. Karena dia masuk kategori sebagai pegawai negeri ya. Yang hal ini adalah kategori yang menerima hadiah ataupun menerima upah ataupun gaji dari perusahaan yang memperoleh bantuan ya modal dari negara. Atau pejabat negara nih yang tadi ya, wali kota, bupati ya kan, gubernur ya, menteri, hakim ya, jaksa ya, duta besar, itu adalah pejabat negara yang menjalankan operasional negara ini. Itu dari individunya itu ya. Itu masuk kalian nih ya. Kalau kalian sudah dapat NIP, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berlaku buat kalian. Ya, mengikat buat kita tuh. Jadi, apakah sebuah gratifikasi dilarang? Nanti dulu ya, harus dilihat dulu ya. Harus dilihat dulu apa gratifikasi yang dilarang. Jadi kalau tadi ya, ada hubungannya dengan jabatan ya, dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban ya. Kewajiban bisa diatur di kode etik ya, diatur di peraturan profesi ya, diatur di undang-undang ya, atau diatur di peraturan menteri kah. Nah, itu berarti bertentangan dengan kewajibannya. Oke. Nah, esensinya kenapa dilarang gitu ya? Sebenarnya itu suap yang tertunda gitu. Tadi yang seperti pembedaan itu. Adakah transaksional? Ya saat itu tidak terjadi, saat itu ya. Saat pemberian gratifikasi itu tidak ada maksudnya, tapi dia ingin diingat. Maka di sini dianggap sebagai suap yang tertunda. Ya. Dia ingat bahwa, gue pernah kasih sesuatu lo ke lo kayak gitu. Ya, maka dianggap sebagai pemberian suap, tapi tertunda. Karena tidak seketika dia ingin mendapatkan manfaat dari pemberian hadiah itu. Nah, kenapa demikian? Karena nanti bisa si ASN itu ya, si pegawai negeri atau si penyelenggara negara itu berbuat tidak objektif ya, atau tidak adil. Dia bisa memilih-milih ya, atau dia cenderung ya ke pihak-pihak tertentu ya, yang telah memberikan hadiah itu ya kepada si pegawai negeri. Ya. Ini konteksnya tadi ya. Nah, sekarang gimana nih ya? Gratifikasi yang tidak dilarang. Ya. Tidak dilarang nih ya. Berarti kan boleh nih kita kan sebagai pegawai negeri nih. Satu misalnya berlaku umum. Maksudnya sama tuh. Misalnya kalian ya datang ya diminta kantor ke seminar. Wakili saya menghadiri seminar di sini nih. Ya, datang. Maka kalian kan dapat makan nih. Ya kan makan kan? Itu kan hadiah. Ya kan? Karena itu diberikan kepada semua peserta rapat, maka tidak ada yang dibedakan. Maka itu gratifikasi yang boleh. Ya. Dapat souvenir sebagai peserta diklat atau sebagai peserta seminar itu. Ya dapat souvenir nih. Isinya apa? Isinya tas. Oh ada pulpen ya yang bagus-bagus misalnya gitu kan.
oh ini adalah souvenir dari kegiatan seminar. Apakah itu ada hubungan dengan jabatan? Iya, karena saya datang ini sebagai jabatan saya mewakili pimpinan misalnya gitu kan. Apakah itu bertentangan dengan kewajiban? Ini kan dapat semuanya. Nah, sehingga tidak bertentangan dengan kewajiban kita. Kecuali kita dikhususkan. Ya, kita dapat spesifikasi nih, khusus buat kamu dikasih toolkit ini. Nah, maka itu bisa ada unsur gratifikasi di situ. Ya. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Ya. Tuh. Kemudian bisa dipandang sebagai ekspresi, ya, keramah-tamahan, penghormatan, dengan kewajaran pasti ya, dengan nilai yang wajar. Misalnya kalian bertamu, ya kan, ke tempat tertentu, dihidangkan, ya ada makanan di situ, ya ada teh di situ, wajar, satu hal yang wajar. Karena pasti ya tamu kan boleh katakan disediakanlah sekedar teh manis ya kan, atau air putih ya kan, dengan cemilan-cemilan ringan kan gitu ya. Nah pasti itu menjadi suatu hal yang wajar. Karena tadi ya keramah-tamahan, masa orang tamu nggak disediakan apa-apa kan gitu. Maka itu adalah mulai gratifikasi yang diterima. Nah kemudian berkaitan dengan adat istiadat ya, atau norma yang hidup di daerah, di masyarakat, tapi tentu dalam batasan nilai wajar. Ada kegiatan misalnya kegiatan agamaan, ya kan, dapat bantuan, nilai yang wajar, ya. Atau kalian dapat menyelenggarakan kegiatan misalnya selamatan, gitu kan, rasa syukur nih, dapat bantuan dari tetangga, ya, dari tokoh di situ karena kalian menyelenggarakan suatu acara syukuran. Tapi tentu dengan batasan nilai wajar. Itu diperbolehkan, walaupun kalian sebagai seorang PNS, kan gitu ya. Oke. Atau ada pemberian dari keluarga. Ya. Kalian mau meningkatkan pendidikan nih, ya, minta uang ke kalian yang sudah berhasil, ataupun ke orang tua, walaupun kalian statusnya PNS. Sepanjang tidak ada benturan kepentingan, berarti itu masih dianggap sebagai gratifikasi yang diperbolehkan, ya kan? Atau tanda terima kasih, ya, terima kasih dalam penyelenggaraan kegiatan adat ya. Ya misalnya apalah ya, misalnya lamaran gitu ya, misalnya gitu kan kalian gitu nih apa udah umur segini ya, pikir lah gitu ya, atau ada acara apa deh ya, tapi tidak melebihi dari 1 juta, itu yang wajar, ya. Atau ada bencana kan gitu ya, ada bencana, ada musibah ya, ada kehilangan orang ya, maksudnya ada meninggal, atau misalnya ada siapa sih yang mau bencana kan, kita nggak mau ya, tapi kan kalau ada bantuan terkait dengan bencana kan itu suatu hal yang wajar, ya. Atau tadi ya karena rekan kerja ya, misalnya kalian dipromosikan ya, atau dipindahkan ke tempat lain ya kan, kemudian teman kalian ingin mengadakan syukuran ya, makan bersama nih ya kan gitu, ditraktir lah. Nah itu suatu hal yang dalam batas-batas kelaziman ya, dalam pengertian karena konteks sosial ya, sama nih ya 4 dan 5, tapi dengan nilai kewajaran ya. Kalau udah di atas tadi ya, kalau kayak siapa si Dana Widiatmi kan itu atasannya dia gitu ya, tapi nilainya 2 miliar gitu kan. Itu mah bukan lagi wajar ya, patut bertanya ya. Di atas 10 juta aja udah patut bertanya. Di atas kelaziman kita lah sebagai seorang pegawai negeri kan gitu ya. Ini nilainya besar banget. Itu sudah patut bertanya kita ya. Uang apa nih kan gitu ya. Kemudian tadi hidangan di belakang umum. Nah, itu kan banyak nih yang menikmati ya di acara seminar kan gitu ya, maka itu suatu hal yang diperbolehkan ya. Atau kalian sebagai utusan kampus Pekenstan ya, ikut lomba ya, misalnya CP Australia itu ada lomba, juara dapat uang pembinaan ya sebagai mahasiswa, misalnya nilai uang 5 juta ya, atau 10 juta kan gitu ya. Nah, atau sebagai pegawai negeri ya, diutus ikut lomba misalnya pegawai teladan ya, tingkat kementerian ya gitu ya. Dapat hadiah uang pembinaan.
5 juta, 10 juta. Itu dalam kategori adalah memperoleh sesuatu, ya, bukan menerima sesuatu untuk kepentingan pribadi. Atau saya misalnya ya dapat punya penghasilan ya, kemudian saya simpan uang itu ya, kan saya dapat bunga tuh ya dari bank misalnya gitu kan, walaupun saya nggak boleh ya, maksudnya saya nggak nyari dari situ gitu ya. Tapi contoh aja ya, saya simpan uang tiap bulan misalnya 10 juta, 20 juta gitu, lama-lama jadi banyak nih. Saya dapat uang, saya dapat hasilnya, saya dapat bunga sebulan misalnya 3 juta ya, 5 juta, nah itu kan berarti ada kaitannya dengan hasil. Tapi dengan catatan ya, catatan adalah uang itu berasal dari uang yang halal, ya, bukan berasal dari kejahatan. Karena kalau berasal dari kejahatan namanya pencucian uang kan gitu, yang di sini nih ya, berapan nih. Kalau itu berasal dari kejahatan, beda ya. Atau anggota koperasi ya dapat bagi hasil sepanjang koperasi jelas ya. Koperasinya adalah koperasi yang legal ya, kemudian berusaha secara legal juga. Tadi nih seminar kit tadi tuh ya, dapat tas ya kan, atau dapat pulpen ya yang bagus-bagus kan gitu ya. Nah, itu kan ada hubungan Pak dengan jabatan saya sebagai pegawai negeri. Iya, tapi kan nggak ada yang dilarang di situ ya, nggak ada kewajiban yang kamu langgar. Kamu datang itu sebagai peserta, maka kewajiban kamu kita harus datang pada souvenir, berarti bukan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan. Atau ada prestasi kerja, ya, dikasih hadiah, ya, tadi disebutkan ya, ikut prestasi kerja, maka itu dianggap sebagai hadiah yang diperbolehkan, ya. Atau diperoleh dari kompensasi atas profesi, ya, di luar kedinasan, tapi nggak terkait dengan tupoksi, ya, misalnya kalian sebagai pembina bela diri, ya, pembina bela diri ini punya keahlian bela diri, kemudian kalian melatih, ya, melatih anak-anak ya, atau peserta didik ya untuk belajar bela diri, misalnya bisa taekwondo ya, atau aikido ya, atau pencak silat kan gitu ya. Dapat kompensasi itu ya dari membina itu. Sepanjang tadi ya pesertanya bukan untuk mendekati kalian nih, karena tahu bahwa kalian orang DJP nih, nggak dideketin, enggak. Jadi benar-benar di luar tupoksi kalian, ya, di luar tupoksi kalian sebagai pegawai negeri. Nah itu contoh-contoh bagaimana gratifikasi yang tidak berkaitan dengan jabatan kita dan tidak bertentangan dengan kewajiban kita. Ya, kalau kalian sebagai pegawai negeri ya dapat hadiah, misalnya di mana nih? Misalnya di KPPN, ya kan? Ada orang yang mencairkan dana, ya, minta SP2D. Kemudian setelah dana itu cair ya, misalnya vendor nih ya, vendor mencairkan anggaran, ya, dia diminta udahlah saatkan kamu aja, saya lagi sibuk nih, nanti nganterin nih, ya, nganterin SP2D, nganterin SPM nih supaya bisa dicairkan. Kemudian dapat kabar SPM-nya udah cair, SP2D-nya. Kemudian si vendor itu ngasih sesuatu kepada kalian sebagai petugas KPPN. Wah, itu namanya gratifikasi. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan jabatan kalian sebagai petugas KPPN. Bertentangan dengan kewajiban? Ya, karena dilarang oleh Permenku ya, ataupun oleh Kode Etik Profesi sebagai ASN. Nah, kan harapan dia nanti suatu saat pada saat mengurus perusahaan nanti bisa bertemu dengan kalian kan gitu ya. Atau petugas pajak ya, atau petugas bea cukai ya kan, pada saat mengurus impor ya kan, ada sesuatu diberikan. Nah, itu berarti ada kaitan dengan jabatan ya. Petugas pajak setelah memberikan konsultasi, kemudian ada hadiah diberikan dari WP. Nah, itu berarti ada kaitannya dengan jabatan kalian dan bertentangan dengan kewajiban kalian. Ya. Karena tadi hukumannya minimal 4 tahun ya kan, maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Ya, di sini contoh nih dikasih jaket ya atau batik misalnya gitu kan, harganya di bawah 300.000 ya sebagai kenang-kenangan ya karena dia pindah. Nah, itu berarti bisa diperoleh oleh si pegawai. Tapi dapat tiket PP ke Jepang ya kan. Oh, ke Jepang bawah banget tuh ya. Mungkin PP bisa 10 juta sampai 20 juta tuh ya. Nah, itu berarti tapi dari siapa nih? Oh, dari wajib pajak. Nah, ini harus dilaporkan nih ya. Kenapa wajib pajak itu ngasih
Oh, karena dia udah dibantu ya dalam konsultasi perpajakannya. Nah, ini berarti gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang. Ya. Nah, sekarang mudah ya, pelaporannya sudah mudah. Karena tadi ya udah ada aplikasi kan, sekarang dunia digital ya. Dunia download di Google Play misalnya gitu ya, atau di iPhone. Kalau iPhone apa nyebutnya? Play Store ya, pokoknya Play Store lah. Nah, gratifikasi pun sudah ada ya, gratifikasi online. Ya, ini bagaimana mempermudah pelaporan gratifikasi. Nah, itu lebih mudah nih ya. Jadi, nah bagaimana sih ya kita bisa mencoba merumuskan ya? Coba kita lihat nih dengan kita bertanya ke diri kita sendiri pada saat kita dapat sesuatu dari pihak lain. Ya, coba kalian tanya ini maksudnya apa nih? Ya, propose. Maksudnya apa nih? Propose, ya kan? Kemudian rule-nya bagaimana nih? Ya, bagaimana pengaturan pemberian ini? Kalau kita tahu maksudnya siapa yang memberikan, maksudnya apa dia, berarti kita tahu peraturannya. Ya kan? Kemudian openness, apakah ini terbuka kepada semua orang atau hanya saya aja? Kalau tadi kan konsumsi misalnya kan, atau toolkit seminar diberikan kepada semua orang. Kalau cuma saya aja, berarti kita patut bertanya tuh. Oke, ini ada suatu hal nih. Ya. Kemudian nilainya kan, nilainya wajar nggak? Kalau di atas 5 juta ya berarti ya, hal-hal yang perlu kita tanyakan lebih lanjut tuh. Tidak bisa kita serta-merta langsung menerima. Harus kita tanya ini maksudnya apa nih? Jangan gitu ya. Ada nggak pelanggaran kode etik di situ? Ya, ada benturan kode etik nggak di situ ya? Kemudian kita identifikasi ya kan, siapa yang memberikan, maksudnya apa? Waktunya bagaimana nih? Ya, dia waktu memberikan, saya ini sebagai apa? Lagi melaksanakan tugas atau enggak? Nah, itu kita patut bertanya tuh. Kalau dari sini bisa kita identifikasi bahwa ini ada kaitannya dengan jabatan kita ya, dan bertentangan dengan kewajiban kita, maka itu gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap. Kayak gitu ya. Nah, oke. Tadi udah proses laporan ya. Oke, laporan. Nah, sekarang bagaimana pengaturan di Kementerian Keuangan nih ya? Ya, ini proses lapor, gampang ini ya. Tinggal kalian download aplikasi itu atau menghubungi KPK, telepon nanti diminta untuk mengisi formulir-formulir ya. Atau nanti diminta lapor dulu, yang penting ya. Nanti penentuan apakah itu gratifikasi menjadi milik negara atau bukan, itu setelah ada pemeriksaan. Nah, kita bagaimana nih Kementerian Keuangan gitu ya? Kementerian Keuangan sudah mengatur ya, ada di PMK nih ya nomor 7 tahun 2017 bagaimana mengendalikan gratifikasi ya. Jadi di sini boleh katakan ada beberapa peraturan sebelumnya ya yang mendasari PMK 83 ini ya. Ada SE 2013 ya, ada PMK 83 2015 ya kan. Sorry, ini bukan 83 nih, aku lupa nih ya. Nah, kemudian benar ya. Kemudian baru ya diperbarui ya, dirubah dengan PMK nomor 7 tahun 2017. Ya, nomor 7 2017 tentang penambahan pengendalian gratifikasi di Kementerian Keuangan. Dikendalikan ya. Jadi boleh katakan di sini ya sudah ada ya perubahan-perubahannya ya. Di PMK terakhir itu jadi setiap ya ASN Kemenkeu wajib menolak gratifikasi. Ya, kemudian juga ya pengaturan terkait dengan gratifikasi yang diberikan unit kerja nih ya. Misalnya dapat ada peserta diklat kan gitu ya. Ingin supaya nama dia atau kelompoknya dia tetap tercantum dalam ruangan itu ya. Dia buat bingkai foto lah yang bagus kan gitu ya. Sehingga foto itu dipajang di kantor diklat kan gitu ya. Itu kan bagian dari gratifikasi yang diberikan kepada unit kerja ya. Atau unit kerja kekurangan misalnya di daerah tertentu ya, dia kekurangan misalnya freezer ya atau refrigerator ya. Kemudian ada pemberian ya dari misalnya pihak tertentu ya dalam bentuk refrigerator tapi bukan untuk pribadi tapi untuk kantor. Nah, itu kan berarti gratifikasi pada unit kerja.
Atau sesama rekan kerja, ya tadi ya, seperti dia dimutasi, ya kan, atau dia dipromosikan sehingga dikasih kenang-kenangan, ya, bentuknya macam-macam ya. Mungkin ada jam tangan, ya, mungkin ada dasi yang nilainya cukup lumayan lah gitu ya. Nah, itu pengaturan juga ada, ya. Kemudian diatur tentang struktur dan personilnya UPG. Kemudian bagaimana juga mekanisme pelaporannya. Nah, ini pengaturan-pengaturan yang ada PMK nomor 7 tahun 2017 ya. Oke. Nah ini UPG apa aja kewenangannya, apa aja tugas-tugasnya ya. Jadi di setiap kantor pusat ya, biasanya itu oleh Inspektorat Jenderal atau oleh Sekjen ya. Nanti di kantor wilayah juga ada ya, oleh bidang, umumnya bidang umum atau bidang kepatuhan ya. Nanti di kantor pelayanan pun juga ada ya, kantor pelayanan atau yang membidangi pelayanan ya, UPT, di teknis ya. Nanti ada juga ya di pejabat maupun pegawai yang mengatur itu, ya, yang mengoperasionalkan, ya, yang mengoperasionalkannya. Nah ini inspektorat. Jadi kalau di kantor pusat nanti ada level eselon 3 ya, yang menjadi ketua UPG-nya, nanti operasionalnya eselon 4 dan pelaksana, nah, gitu ya. Kalau di Kanwil juga demikian ya, di Kanwil nanti biasanya ada eselon 4 ya dan pelaksana yang menjadi administratornya untuk menerima atau mengelola gratifikasi ini. Ya, diatur tuh. Jadi udah ada siapa yang mau menjadi tanggung jawabnya. Ya, apa aja tanggung jawabnya nih? Ya, tugas tanggung jawabnya nih. Ya, ada buat perencanaan, ya, nanti buat laporan dia berapa yang sudah melaporkan gratifikasi, ya kan. Nanti kemudian koordinasi, ya, juga memberikan konsultasi ya kalau ada pegawai yang masih mengalami kesulitan ataupun kurang memahami apa itu gratifikasi. Ya, tugasnya dia tuh berarti itu ya. Kemudian nanti memfasilitasi ya, kalau ada pelaporan gratifikasi ya, nanti bila perlu ya, dia minta keterangan tambahan ya, tambahan supaya lebih jelas ininya apa proses gratifikasinya itu, kenapa diberikan gitu ya. Oke, di tugas-tugas yang lain ya. Ini pelaporannya, oke, jadi diterima ya. Nanti bisa lapor ke KPK atau nanti melalui UPG. Nah, kalau ke UPG maksimal 7 hari ya. Kalau langsung ke KPK tadi melalui aplikasi itu ya, aplikasi Goal itu maksimal 30 hari kerja ya. 30 hari kerja. Nanti UPG akan ini ya, maksimal 7 hari kerja nanti akan dikelola oleh UPG ya. Oke, apa aja informasinya ya? Nama ya, jabatan pelaporan gratifikasi, tempat ya, dan waktu kejadian ya. Kapan dia menerima atau menolak gratifikasi ya. Kemudian jenis gratifikasi ya, kalau seandainya diterima gitu kan atau ditolak ya. Nilai taksiran ya, nilai taksiran. Kemudian kronologis kenapa dia dapat hadiah itu ya. Kemarin ada dosen ya kan lagi mengisi kegiatan pengabdian masyarakat ya kepada eksportir atau importir gitu kan di daerah Semarang. Kemudian setelah pulang, hanya dia aja yang dikasih itu. Hanya dia yang dikasih souvenir. Peserta yang lain enggak. Sebenarnya apa? Kasih Bandeng Presto. Bandeng Presto kan lumayan tuh ya, tapi bukan satu buah ya. Malu juga kalau ngasih kan. Satu dus ya. Satu dus ya. Oh berat juga deh saya pikir ya. Hanya karena tadi ya, karena barang itu barang yang mudah rusak kan, namanya makanan kan ya. Sehingga sarannya kalau itu mudah rusak itu dikasih ke pihak yang sangat membutuhkan ya, bisa ke panti asuhan ya, ke lembaga sosial ya, atau ke apa namanya panti jompo misalnya gitu kan ya, atau ada terlantar, itu dikasih bisa ke situ. Nanti proses itu didokumentasikan. Jadi saya minta waktu itu saya mengelola UPG ya. Terus itu saya bilang ini bentuknya apa nih, barang atau uang? Oh enggak, ini bentuknya makanan Pak. Ya udah, Bapak segerakan aja itu karena khawatirnya ini apa namanya cepat rusak barang itu. Segera laporkan penerimaan itu atau segera laporkan penyerahan barang itu ke lembaga sosial. Kemudian dia berikan ke lembaga yatim piatu gitu ya, lembaga yatim piatu. Kemudian kita minta dokumentasikan, kemudian minta tanda terima ya. Jadi yayasan yatim piatu itu menerbitkan semacam surat ya, ucapan terima kasih ya kan kepada siapa gitu kan, karena telah menerima
atau memberikan bantuan makanan ya sebanyak tadi ya 1 dus bandeng presto. Wah, alhamdulillah tuh ya panti asuhan itu jadi mendapat tambahan gizi kan gitu ya. Mendapat tambahan gizi protein dari bandeng gitu. Nah, itu laporannya ya. Oke, ini kira-kira nanti proses gratifikasi ya. Oke, nah saya sekarang beralih dulu nih ya. Jadi gratifikasi seperti itu ya. Ada pemberian ya dengan catatan bahwa itu bertentangan dengan ada hubungan dengan jabatan kita dan bertentangan dengan kewajiban kita. Ya, kalau tidak ada dalam itu maka kita lihat dulu ya, kita proofkan dulu ya. Maksudnya apa pemberian itu? Nilainya wajarkah, ya kan? Siapa yang beri gitu kan? Ada maksud nggak? Gitu kan? Kapan waktu diberikan itu? Nah, itu bisa kita jadikan pertimbangan ya sebelum membuktikan bahwa itu gratifikasi yang layak atau tidak ya. At least kalau kita bisa melihat bahwa itu ada kaitannya dengan jabatan kita ya sebagai ASN dan bertentangan dengan kewajiban kita, maka kita punya kewajiban untuk menolak pemberian gratifikasi itu ya, supaya tadi ya kita membangun kebiasaan ataupun perilaku yang baru nih ya, bahwa seorang ASN itu dilarang untuk menerima sesuatu di luar yang telah menjadi haknya. Ya, haknya apa tadi udah kita bahas ya waktu itu di kode etik profesi seorang ASN ya. Haknya apa? Dia memperoleh penghasilan ya, dia memperoleh tunjangan, dia memperoleh fasilitas kesehatan. Nah, itu haknya pegawai negeri ya. Kalau ada hak-hak yang lain ya atau pemberian yang lain yang di luar haknya dia, maka itu masuk kategori gratifikasi ya. Nanti tinggal ditentukan apakah gratifikasi dilarang atau tidak ya. Kalian buktikan itu dengan cara proof itu ya. Oke, sebentar dulu aku ini dulu ke TPPU sebentar dulu ya. Supaya kalian paham dulu TPPU apa nih kan gitu ya. Nah, TPPU itu bukan seperti uang ya, uang yang dicuci bukan gitu ya. Bukan ya. Oke, sorry, ini salah satu contoh sebelum kita mulai TPPU ya. Ini salah satu contoh gratifikasi yang diterima oleh alumni kita. Wih, keren ya. Kamu tahu berapa nilainya ini? Oh, cincinnya aja nilainya 2 miliar. Ya kan? Saya zoomkan nih ya. Oh, belum gede. Oh. Tuh ya, berlian. Oh. Berlian 5,5 karat. Nilainya 2 miliar. Ini gratifikasi nih. Dilaporkan oleh alumni kita. Alumni kampus Pekanstan. Jadi dia dapat ini ya, hadiah macam-macam nih. Ya, berlian ini nilainya 2,2. Belum jam tangan, ya, belum pulpennya, jam tangan 2 nih. Belum cincin yang lain. Ini yang lain apa nih? Gak tahu nih saya dia. Sehingga nilai gratifikasinya dia itu adalah 3.996 juta. Tuh. Dicek sama itunya tuh. Ya. Jadi yang nilai siapa nih? Orang Kementerian Keuangan nih, orang DJKN ya. Yang menilai. Siapa penerima gratifikasi ini? Sudah tahu? Ada namanya tuh Pak. Siapa? Pak Sudirman Said. Iya, benar banget ya. Ya. Pak Sudirman Said, alumni kampus Pekanstan. Ya. Dia penerima ini pada saat dia menjabat sebagai apa? Sebagai Menteri ESDM. Waktu itu sempat ya di periode pertama pemimpinan Pak Jokowi, dia menduduki jabatan sebagai Menteri ESDM. Ya, kemudian setelah 2 tahun berjalan ya, akhirnya terjadi pergantian ya. Orang ingat ya bahwa walaupun itu menyebabkan orang lain terganggu ibaratnya kayak gitu ya, tapi kalau integritasnya kuat atau bagus dia tetap terpakai ya, walaupun beliau tidak menjabat kembali sebagai Menteri SDM ya kan,
Ya, saya nggak tahu ya di balik itu ya, saya nggak tahu ya. Kenapa dia diganti kan teman waktu kalau salah kalau ceritanya Pak Sudirman Said kan menurut dia waktu itu sempat kan cerita tuh di saya lupa acara TV apa gitu ya. Dia bilang, ayo Pak kita buat mudah aja lah. Kalau Bapak ingin mengganti saya silakan langsung diganti aja. Wah, hebat Pak Sudirman Said itu ya. Saya applause lah. Dan kita harus bangga ya, dia berhasil sampai saat ini ya, mengatakan walaupun 2 tahun, tapi dia berhasil mempertahankan idealisme dia, integritasnya dia, sehingga tidak ada catatan buruk ya, walaupun dia pernah jadi Direktur PT Pindad ya, kemudian Menteri ESDM ya, kemudian pernah mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jawa Tengah ya, walaupun lawannya orang hebat kan gitu ya, tapi dia mampu menembus angka mendekati 40% tuh ya, yang membuat kaget ya. Waktu itu kaget semua, itu bisa dapat angka 40% itu luar biasa tuh di Jawa Tengah ya. Oke, kita cemil dulu ya, apa sih sekarang yang dimaksud dengan TPPU ya. Nah, ini ya, TPPU ya, itu bukan seperti ini ya, bukan seperti, apa namanya, ya ini sebuah pengantar aja. Di dalamnya nanti kalau kalian mau lebih jauh, ini, kalian bisa dalami lebih lanjut.